Alhamdulillah, Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah hatamil anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin, nabiyil ummi wa nabiyir rahmah, wa ala alihi wa ashabihi was suhada'i was siddiqin was salihin wat tabi'in wa tabi'it tabi'in ila yaumiddin. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin yang berbahagia, jamaah Jumat Masjid Al-Mu'minun Nurul Huda rahimakumullah. Marilah kita selalu senantiasa memanjatkan puji syukur kita yang paling mendalam kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Allah Jalla Jalaluh, Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam, atas segala nikmat yang diberikan, terutamanya nikmat iman dan nikmat dinul Islam yang dibarengi dengan hidayah, taufiknya, kesehatan, kekuatan lahir dan batin, sehingga kita mampu hadir di tempat ini guna melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, yakni salat Jumat secara berjamaah. Oleh karena itu, selaku khatib mengajak kepada seluruh hadirin, terutamanya kepada pribadi kami, marilah kita selalu senantiasa berusaha meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa menjalankan seluruh perintahnya dan menjauhi seluruh larangannya. Dengan jalan bertakwalah kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Selanjutnya, marilah kita selalu senantiasa berselawat, mengirimkan salam keberkahan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga keselamatan, keberkahan tetap tercurah dan terlimpah kepada beliau, kepada seluruh keluarganya, sahabatnya, dan kepada seluruh penerusnya hingga akhir zaman. Wabil khusus kepada kita umatnya yang tetap istiqomah pada dinul Islam, ajaran beliau, yang pada akhirnya kita termasuk umatnya yang masuk bersama beliau ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Jumat yang berbahagia rahimakumullah, Allah memperingatkan kita dalam surah Al-Baqarah ayat 8, wa minan nasi man yaquluna amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan di antara manusia ada yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jamaah Jumat yang berbahagia rahimakumullah. Oleh karena itu, di ayat lain Allah Subhanahu wa taala menegaskan ciri-ciri orang-orang yang beriman. Dalam surah Al-Anfal ayat 2, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu sadathu imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah bergetar hatinya. Apabila dibacakan ayat-ayat kepada mereka, maka bertambahlah iman mereka, dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Jamaah Jumat yang berbahagia rahimakumullah. Dalam ayat ini diterangkan bahwa orang-orang yang beriman itu dengan sebenar-benarnya iman mempunyai 3 ciri yang dimilikinya. Pertama, apabila disebut nama Allah, maka bergetar hatinya. Ada sentuhan di dalam hatinya bahwa Allah lah dalam hal ini merupakan Tuhan yang patut kita sembah, sehingga ada getaran dalam hati kita. Yang kedua, apabila dibacakan ayat-ayat Allah, maka bertambahlah iman mereka. Dari ayat yang dibacakan, maka ia mengambil suatu pelajaran dari ayat tersebut, sehingga bertambahlah iman mereka. Dan yang ketiga, selalu senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi saat ini di akhir zaman, banyak cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk di dalamnya adalah ketakutan, kemiskinan, kekurangan makan, pangan, bahkan adanya yang namanya penyakit-penyakit. Sebagai orang-orang yang beriman, maka selalu senantiasa mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan jalan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa segala cobaan yang diberikan itu Allah lah yang mampu menghentikannya. Jemaah Jumat yang berbahagia rahimakumullah. Dalam ayat ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan solusi perbuatan yang harus kita lakukan. Alladzina yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Yaitu orang-orang yang mendirikan salat dan mereka menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Dalam ayat ini ada 2 solusi mencapai keimanan yang sebenar-benarnya. Pertama, selalu senantiasa mendirikan salat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik secara lahir maupun secara batin. Apa itu secara lahir? Secara lahir adalah melaksanakan salat itu sendiri, dan secara sahirnya adalah menjaga perbuatan-perbuatan kita antara salat yang satu dengan yang lainnya, dalam artian berakhlakul karimah. Jamaah Jumat yang berbahagia rahimakumullah, dengan demikian maka tercapailah yang namanya pendirian atau mendirikan salat, bahwa sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Perbuatan yang selanjutnya untuk menjadikan iman kita ini kokoh adalah menafkahkan sebagian rezeki yang kita miliki, dalam artian bahwa rezeki yang kita miliki itu bukan semuanya adalah milik kita, tetapi sebagiannya adalah milik saudara-saudara kita yang hukumnya wajib kita keluarkan zakatnya. Jamaah Jumat yang berbahagia rahimakumullah, itu berupa zakat, tetapi yang namanya sedekah
tidak dibatasi sesuai dengan keikhlasan kita. Jemaah Jumat yang berbahagia rahimakumullah, apa balasan Allah dan kepada orang-orang yang beriman itu? Dalam ayat 4 surat Al-Anfal, ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatum inda rabbihim wa maghfiratum wa rizqun karim. Orang-orang yang beriman itu dengan sebenar-benarnya akan mendapat derajat di sisi Tuhannya, mendapat derajat kemuliaan di sisi Tuhannya. Yang kedua, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga, mendapatkan rezeki yang mulia. Jemaah Jumat yang berbahagia rahimakumullah, selaku khatib mengajak semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan lahir dan batin. Marilah kita selalu senantiasa berusaha menjaga sholat kita, selalu senantiasa berusaha menegakkan sholat itu sehingga tercermin dalam pribadi kita sehari-hari. Cerminannya adalah berakhlakul karimah, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak, yakni akhlak yang mulia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wasiqil hakim, wa taqabbal minna innahu huwal ghafurur rahim.